Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita bertemu kembali mengikuti pembelajaran pendidikan agama Islam. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum kita belajar, maka mari kita membaca doa bersama, doa belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sidini ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmu kami dan berilah kami pemahaman. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku sekalian, sekarang kita sudah masuk pada pelajaran 3. Aku anak saleh, halaman 23. Siapapun orang tua pasti senang anaknya kalau semuanya menjadi anak yang saleh dan saleh. Apa kriteria anak yang saleh? Yang pertama, rajin salat, rajin mengaji. Jadi seluruh kebaikan-kebaikan itu taat dan patuh kepada kedua orang tua, maka itu dikategorikan sebagai anak yang saleh. Anak-anakku sekalian, sekarang kita masuk pada bagian A, halaman 24. Jujur disayang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi siapapun anak-anakku sekalian yang jujur pasti akan disayang oleh kedua orang tuanya, neneknya, kakaknya, dan seluruh yang ada di lingkungan keluarga kita. Pasti kita akan disayang karena kita jujur. Makanya Nabi itu diberi gelar Al-Amin karena dia jujur, tidak pernah berbohong, itu Nabi. Jadi mudah-mudahan kita semua ini masuk dalam kelompok Al-Amin, jujur. Apa hadiahnya jujur ini? Diberikan oleh hadiah oleh Allah, diberikan kasih sayang kepada orang yang jujur. Anak-anakku sekalian, ada kisah ini seorang ibu dan anak. Dia adalah orang yang miskin. Suatu ketika Khalifah Umar bin Khattab bersama dengan pegawainya berkeliling di kota Mekah. Dia jalan-jalan naik jalan kaki, pada waktu itu belum ada mobil. Setelah dia berkeliling di kota Mekah ini, dia tertarik dengan ada satu rumah yang reok, rumah yang tidak bagus, gubuk. Dia datang melihatnya. Ternyata di dalam rumah ini ada 2 orang yang tinggal di dalam, yakni seorang ibu dan anaknya yang sudah gadis. Ibunya ini menjelaskan kepada anaknya, "Nak, perasaan susu kambing kita agak kurang ini. Mungkin pembeli kita agak kurang dan hasilnya juga akan kurang. Bagaimana kalau kita tambahkan air supaya susu kita ini, susu kambing kita menjadi banyak?" Anaknya tersenyum dan mengatakan, "Bu, tidak boleh berbuat curang di dalam berdagang." Ibunya mengatakan, "Kan Umar bin Khattab tidak dia tahu. Sekarang Umar bin Khattab ini dia sementara tidur nyenyak di istananya. Dia tidak peduli dengan kita makan atau tidak." Sehingga anaknya mengatakan ini, memang Umar bin Khattab tidak melihat. Akan tetapi ada Allah yang melihat ketidakjujuran kita, Bu. Biar sedikit itu hasil susu jualan kita, kalau itu yang diberkahi oleh Allah, maka itulah yang kita nikmati. Makanya Allah mengatakan, la in zakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasadid. Kalau kau mensyukuri apa yang Allah berikan kepada kita, maka Allah akan tambahkan. Tapi apabila kau tidak mensyukuri, maka tunggu azab Allah, itu sangat pedih. Sehingga anaknya mengatakan, rezeki itu biar sedikit, yang penting berberkah, Bu. Ternyata di balik cerita ini antara ibu dan anak ini, anak gadisnya, ada Umar bin Khattab memasang telinganya di jendela. Nah, dengar masuk percakapan. Setelah mendengar masuk percakapan, dia kagum ini Umar. Ternyata masih ada juga orang yang jujur, kagum sama anaknya ini, karena dia memberikan nasihat kepada ibunya bahwa tidak boleh berbuat curang di dalam menjual. Kekagumannya ini, ternyata kemiskinan
tidak selamanya membawa ketidakjujuran. Ternyata anak ini jujur. Nah, inilah yang paling disukai oleh Allah. Sehingga pada keesokan harinya diutuslah pegawai untuk menjemput ini orang tua dengan anak. Setelah dia sampai di istana, dia menginginkan Khalifah Umar bin Khattab ini supaya dikawinkan dengan anaknya. Dengan hasil kejujurannya ini maka mendapatkan predikat dari Umar bin Khattab dan mendapatkan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, marilah kita senantiasa berbuat jujur. Ada nyanyian ini, liriknya lihatlah ke buku. Marilah anakku berkata yang jujur dengan ayah, ibu, bapak, ibu, guru. Setiap hari jujurlah selalu. Wahai anakku, jujurlah semua. Jadi anak-anakku sekalian yang ada di rumah, harus kamu jujur kepada kedua orang tuamu. Jangan pernah kau bohongi orang tuamu. Karena kalau kau bohongi, otomatis kamu akan mendapatkan apa yang kamu lakukan. Misalnya tidak jujur kepadanya, otomatis uang belanja kamu juga akan dikurangi. Yang kedua, hadiah orang yang jujur ini akan diberikan oleh kasih sayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku sekalian, ada pun tugas hari ini cuma satu nomor. Tuliskan contoh perbuatan jujur yang pernah kamu laksanakan di rumah. Jadi kau tuliskan contoh itu perbuatan jujur yang pernah kamu laksanakan di rumah. Anak-anakku sekalian, inilah pesan-pesan singkat dari saya. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Kita semua senantiasa jujur kepada diri sendiri, kepada orang tua, kepada orang lain, siapapun saja. Karena kejujuran adalah modal utama dalam hidup ini dan mempunyai berkah yang sangat luar biasa. Makanya Nabi mendapatkan gelar Al-Amin karena kejujurannya. Sekian pembelajaran ini, mohon maaf atas segala perhatian. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.